dibangunnya jembatan gantung baru ini, Pak? Jadi harapannya warga dari dua desa ini nantinya bisa membawa hasil pertanian. Yang sekolah bisa berangkat sekolah, pulang sekolah dengan nyaman, dengan tenang. Yang mau bekerja juga begitu. Jadi banyak kegiatan yang selama ini mereka tidak bisa lewati karena jembatannya jembatan bambu yang berisiko dilewati tidak nyaman dan tidak aman. Jadi tadi saya katakan kegiatan-kegiatan itu semua menggambarkan bahwa jembatan ini bukan saja menyambungkan dua desa, tapi menyambungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan, antara ketiadaan harapan dengan penuh harapan. Jadi mudah-mudahan jembatan ini akan membuat dua desa ini nantinya bisa lebih maju. Soal susah cari kerja, bukan salah yang kuliah, salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Loh, Anda nggak setuju 19 juta lapangan pekerjaan? Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Saya juga dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Kalau bisa udah bulan lalu tercipta. Betul nggak teman-teman? Jadi soal lapangan pekerjaan jangan salahkan kampus. Okay? Tapi soal penyediaan lapangan kerja. Dan jangan khawatir. Ini pelajaran dari Korea Selatan. Korea Selatan itu membuat sistem pendidikannya lurus. SD, SMP, SMA sama semua. 95%, 90%, 90%. Kalau Indonesia piramid. 98%, 84%, 60%. Gini. Makin tinggi jenjangnya, makin sedikit yang sekolah. Di Korea begini. Pemimpin perencana Indonesia tahun 70-an mengatakan jangan seperti Korea. Karena kalau seperti Korea, maka menciptakan pengangguran terdidik. Sudah sekolah tinggi, tapi belum ada lapangan kerja. Indonesia pilihnya piramid. Apa yang terjadi di Korea? Ketika mereka yang sarjana jadi supir, yang sarjana jadi office boy, ya memang betul. Tapi begitu investasi datang, pembangunan industri tumbuh, yang supir jadi manajer, yang office boy jadi asisten manajer. Betul nggak teman-teman? Tapi udah siap. Lah kalau kita, begitu itu ada, orangnya belum ada. Kenapa? Karena pola kita piramid. Jadi yang hari ini sudah sekolah dengan baik, sudah terdidik dengan baik, jangan khawatir. Begitu kesempatan ada, insya Allah Anda akan bisa ambil kesempatan itu. Makanya harus lakukan perubahan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Selamat berjumpa di channel baru ya Kacamata Dangi ya. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian, dan jika ini bermanfaat ya silahkan ya like, subscribe ya channel ini teman-teman. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan, tokoh yang luar biasa ya, kali ini membangun sebuah partai teman-teman ya. Partai politik baru, Gerakan Rakyat, bersama dengan relawannya. Nah, di sisi lain ya, dengan organisasi sosial yang dibangun oleh Anies itu sendiri ya, namanya Aksi Bersama, teman-teman. Wow, ini luar biasa ya. Aksi Bersama ini adalah sebuah langkah konkret ya, bagaimana Anies Baswedan dengan para pendukung, para relawan ya, para simpatisan, para donatur itu membangun jembatan untuk masyarakat ya. Ini sangat, menurut saya sangat-sangat top teman-teman ya, karena tidak semua tokoh ya bisa melakukan apa yang Anies lakukan ya. Ini adalah sebuah langkah sangat serius, langkah yang harus diapresiasi, langkah yang harus dihormati teman-teman ya. Apa yang Anies lakukan tentu ya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Inilah yang saya katakan bahwa Anies ini berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya ya. Ketika Anies Baswedan membuat sebuah jembatan misalnya, ini kan sangat-sangat di luar ekspektasi kita teman ya. Biasanya tokoh yang kalah pilpres mereka kemudian ya nggak mau ngapa-ngapain lagi ya kan, atau bergabung di pemerintah. Nah, Anies ini berbeda teman. Ia kalah di pilpres ya, namun masih mau ya terus menyuarakan kebenaran, memberikan aspirasi, membangun Indonesia dari luar dan sebagainya. Ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa.
Saya yakin bahwa Anies Baswedan ini ya kelak akan menjadi pemimpin masa depan, teman-teman. Dan gebrakan-gebrakan Anies tentu membuat kita semakin bangga ya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan kemudian per hari ini pun ya masih menjadi tokoh yang diidolakan, teman-teman ya. Jangan heran kalau namanya masih mentereng, teman-teman ya, di jagat elektabilitas Cawapres 2029 ya. Ya, karena memang pendukung Anies sangat luar biasa. Ya, gerakan-gerakan politik Anies ya semakin ya menguat ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.